Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar anak-anak? Bapak berharap kalian di sana sehat semua dan belajar semakin semangat. Mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Halo anak-anak jenius, balik lagi sama Bapak. Pada kesempatan kali ini Bapak akan membahas mengenai pengertian sejarah, fungsi, tujuan, hingga manfaat belajar sejarah. Buat kalian yang sekarang baru duduk di bangku SMA, khususnya jurusan IPS, pernah nggak kepikiran kalau ilmu sejarah itu apa? Jadi ilmu sejarah adalah ilmu yang mempelajari tentang peristiwa atau hal-hal penting yang terjadi di masa lampau dan untuk diingat. Terus kalau udah kita ingat, manfaat apa lagi yang mungkin bisa kita dapatkan dari belajar sejarah? Yang pastinya banyak banget. Daripada kalian bingung, langsung simak dan dengar apa yang Bapak sampaikan. Ilmu sejarah adalah cabang dari ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari tentang peristiwa penting yang telah terjadi di masa lampau. Bidang ilmu yang satu ini melakukan kajian secara sistematis tentang perkembangan dinamika kehidupan masyarakat di masa lalu melalui bukti-bukti yang ada. Sumber sejarah bisa berasal dari benda-benda peninggalan di zaman dahulu. Kalau di Indonesia kalian bisa menemukan seperti candi, perhiasan, patung, dan sebagainya. Atau bisa juga berasal dari sumber tulisan seperti prasasti, dokumen, surat kabar, rekaman, video, dan sebagainya. Ada 3 syarat utama sebuah peristiwa bisa dicatatkan dalam ilmu sejarah. Pertama, peristiwa tersebut harus unik dan hanya terjadi satu kali. Yang kedua, peristiwa itu juga abadi dan gak pernah berubah dari masa ke masa sehingga selalu dikenal. Terakhir, peristiwa itu dapat menimbulkan pengaruh bagi masyarakat. Sebagian orang mungkin menganggap bahwa ilmu sejarah yang mempelajari tentang masa lampau itu tidak penting atau bahkan menganggap pelajaran sejarah juga membosankan. Padahal anak-anak, ada banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan ketika kita belajar sejarah. Salah satunya adalah di sini kalian bisa membantu memahami identitas. Identitas yang Bapak maksud di sini adalah sebagai warga negara Indonesia seharusnya sudah pantasnya kita memiliki sikap nasionalisme dan memahami identitas negara sendiri. Identitas yang Bapak maksud itu tidak hanya terbatas pada satu bangsa atau satu negara saja, tapi bisa juga identitas itu mengenai negara, kelompok, ataupun organisasi-organisasi tertentu. Sehingga siapapun yang mempelajari sejarah, kalian bisa tahu bagaimana suatu kelompok, organisasi, ataupun negara bisa terbentuk dan berkembang dari waktu ke waktu. Mulai dari proses pembentukannya, siapa pendirinya, orang-orang yang terlibat di dalamnya, peristiwa apa saja yang terjadi, dan kalian pun bisa mengetahui dan belajar dari apa yang telah dilakukan orang-orang di masa lampau jika ingin membangun organisasi atau komunitas tertentu. Yang kedua, anak-anak, dari belajar sejarah ini kita bisa meningkatkan wawasan dunia dan pengetahuan tentang masyarakat. Jadi artinya, dunia ini begitu luas dan tentu memiliki peristiwa sejarah yang sangat panjang. Dengan mempelajari sejarah, maka akan membantu kalian untuk memahami dunia dan bagaimana perilaku masyarakat di setiap negara. Manfaat ini bisa memberikan gambaran mengenai berbagai aspek yang ada di dunia ini dengan lebih jelas. Dari sejarah kerajaan, pemerintahan, perilaku sosial, budaya masyarakat, perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan, dan sebagainya. Jika kalian belajar sejarah, maka kalian akan tahu lebih banyak tentang hal itu. Dan banyak hal lainnya tentunya ketika kita mempelajari sejarah. Itu salah satu yang bisa Bapak jelaskan.
Nah, kemudian di slide itu juga tertulis pengertian bahwa sejarah sebagai kisah. Maksudnya di sini adalah sejarah itu kejadian-kejadian masa lalu yang kemudian dibangun kembali. Banyak orang yang coba menafsirkannya dan juga membangun ulang ingatan-ingatan akan kejadian yang telah berlalu. Sejarah itu gambaran masa lalu kalian sebagai manusia maupun sebagai makhluk sosial. Kejadian itulah yang disusun secara ilmiah berdasarkan fakta-fakta pada masa tersebut. Kemudian, fakta-fakta itu ditafsirkan dan dijelaskan serinci mungkin sehingga dapat memberi pengertian kepada kita tentang seperti apa sih peristiwa masa lalu itu. Banyak orang yang tahu sejarah dalam sehari-hari itu sebagai sebuah cerita, anak-anak. Banyak manusia yang bercerita tentang sejarah, memiliki kepribadian yang berbeda-beda dalam menyusun sejarah sebagai kisah. Mereka punya pendirian supaya cerita mereka bisa dipercaya dan bersifat objektif. Akan tetapi anak-anak, pada dasarnya setiap manusia yang menceritakan sejarah sebagai kisah, mau tidak mau mereka akan dipengaruhi oleh sifat mereka sendiri. Secara nggak langsung, setiap cerita yang dibuat pastinya tidak dapat langsung dikatakan sudah objektif. Kemudian yang kedua, sejarah sebagai peristiwa. Apa itu sejarah sebagai peristiwa? Sejarah merupakan sebuah fakta yang hadir di masa lalu, merupakan kejadian-kejadian nyata dan benar-benar terjadi pada masanya. Dia menggambarkan tentang peristiwa-peristiwa masa lalu yang lebih spesifik yang dialami oleh manusia. Kemudian disusun secara ilmiah, di dalamnya ada gambaran waktu tertentu, dikasih penafsiran, dan dianalisis secara kritis agar mudah dipahami, dimengerti. Jadi anak-anak, peristiwa sejarah itu harus benar-benar terjadi di masa lalu dan didapat dari berbagai sumber sejarah yang tepat. Secara umum, manusia tidak dapat mengingat keseluruhan kejadian yang pernah dialaminya. Dia juga tidak selamanya dapat diingat secara lengkap oleh suatu kejadian. Karena itu, nggak heran kalau banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lampau kemudian hilang. Umumnya itu yang hilang sebagian besar belum bisa ditemukan kembali. Nah, untuk merekam peristiwa tersebut, tulisanlah yang jadi alat yang banyak digunakan oleh orang dalam menceritakan dan menyatakan pikirannya. Lewat tulisan, pikiran-pikiran yang ada di kepala kalian, pikiran-pikiran manusia itu akan hidup jauh lebih lama dibandingkan dengan hanya sekedar ucapan secara verbal. Melalui tulisan, kita manusia dapat mengingat dan menambah pengetahuan kita. Oleh karena itu, banyak dari mereka yang ingin merekam kejadian atau peristiwa yang dialami dengan cara menulis. Oke, itu yang tadi Bapak jelaskan, sejarah sebagai kisah dan sejarah sebagai peristiwa. Kira-kira itu. Selanjutnya kita sambung pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih.